Inilah ciri-ciri rumah yang susah sekali untuk dimasuki rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan ciri-ciri rumah yang susah atau sulit dimasuki rezeki. Karena bagaimanapun juga sahabat, kalau misalnya rumah itu susah dimasuki rezeki, ya udah, penghuni rumahnya itu tidak bisa hidup dalam berkelimpahan, berkecukupan saja tidak, apalagi berkelimpahan. Kan tentunya nggak pingin seperti itu ya. Nah, maka dari itu di sini saya ingin bahas ciri-ciri yang seperti apa sih rumah itu susah dimasuki rezeki ya. Nah, pertama adalah seringkali terdengar kata-kata negatif. Nah, kata-kata negatif ini bagaimana? Nah, ini terkait dengan apa ya? Setiap anggota rumah tangga yang mungkin saja bicaranya itu kasar, ya, mengumpat-umpat, satu sama lain itu tidak ada rasa toleransi, bertengkar aja terus. Apalagi pasangan nih ya, suami istri itu harus selaras. Kalau nggak selaras ya, itu bikin rezeki susah beneran. Karena kalau misalnya tidak terjadi keselarasan, maka akan ada perasaan-perasaan atau sebagian ya, satu di antaranya itu tersakiti, terdolimi. Ketika tersakiti atau terdolimi ini, maka vibrasi atau energinya buruk. Ketika energinya buruk, ya udah akan menutup berbagai macam kemungkinan pintu-pintu rezeki yang susah sekali terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jarang sekali ibadah ya. Jadi ibadah ini tentunya sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing ya. Dan sebenarnya sahabat, segala sesuatunya itu bisa kita niatkan ibadah kok. Anda seorang ibu rumah tangga, masak, nyuci, ngepel, melayani suami dan juga anak ya, itu kalau diniatkan ibadah jadi ibadah. Tapi kalau misalnya Anda melayani suami, masakin, nyuciin baju dan sebagainya itu sambil ngomel-ngomel, nah kembali lagi tadi ada kata-kata negatif. Yang ngomel-ngomel itu kan negatif tuh, nah, maka bisa memperburuk suasana rumah dan energinya nggak oke, nggak bagus ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah adanya barang-barang yang tidak terpakai atau bahkan barang-barang itu yang hasil curian atau hasil rampokan, hasil nemu di jalan dan sebagainya ya, ditaruh di rumah. Padahal kalau di Islam ya, itu kan kalau menemui barang itu namanya kan luqatah ya, barang temuan yang harus disiarkan secara hukum fikihnya ya, harus disiarkan selama 1 tahun. Kalau 1 tahun nggak ada yang mengakuinya, ya udah boleh dimiliki kan begitu. Nah, kalau misalnya di rumah Anda itu begitu banyak sekali barang-barang yang, apalagi barang-barang yang tidak terpakai ya, itu bikin energi buruk tuh. Misal ada kompor bekas lah, ada magicom bekas lah, ada ban bekas lah, kemudian pokoknya sesuatu yang bekas yang tidak bisa tidak bisa digunakan lagi, sehingga itu akan menumpuk itu bikin energi nggak bagus di rumah, sehingga ya susah rezekinya. Nah, maka dari itu yuk bersihkan semuanya yang ada di rumah yang bikin nggak oke ya, jadi oke. Mulai berlatih. Ada yang mungkin seringkali bertengkar sama pasangan, sama anak ya, mulai saling berlatih untuk memaafkan ya, dan bersihkan barang-barang yang tidak berguna, tidak terpakai. Saya rasa itu sahabat, semoga bermanfaat. Saya doakan agar hidup dimudahkan dan diberi limpah. Saya salam dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.